Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam kajian kitab Mulakhas Fikih. Kita masih membahas kitab Thaharah, babun fi ahkamil ghusli, bab hukum-hukum tentang mandi. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kami sudah menyampaikan tentang hukum-hukum Thaharah dari hadas kecil, hukum-hukum bersuci dari hadas kecil, atau hukum-hukum wudu dan pembatalnya. Ada yang masih ingat pembatal-pembatal wudu apa saja? Keluar dari dua jalan, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik itu kotoran atau air seni, kentut, ya, angin, atau darah, ya, darah haid, darah nifas, darah istihadah, kemudian mani, mazi, dan wadi. Kemudian yang kedua, pembatal wudu, hilangnya akal atau tertutupnya akal, baik disebabkan gila, ya, hilang akal karena gila, atau tertutupnya akal karena tidur atau pingsan. Ini juga membatalkan wudu. Kemudian juga, ya, makan daging unta, ini juga membatalkan wudu, dan lain-lain sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa kunta bihajatin ila an ta'rifa ahkam thaharah minal hadasil akbar. Sekarang kita akan bahas hukum-hukum bersuci dari hadas besar. Kalau kemarin hukum-hukum bersuci dari hadas kecil, sekarang kita akan bahas hukum-hukum bersuci dari hadas besar. Karena hadas itu ada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas besar itu seperti apa? Janabatan, junub, au haidon, atau haid, au nifasan, atau nifas. Wa hadhihi at-taharah tusamma bil ghusli. Cara bersuci dari hadas besar dinamakan dengan mandi. Al-ghuslu, dengan di dhammah huruf ghainnya. Mandi. Apa itu mandi? Insyaallah semua sudah paham apa itu mandi. Karena tiap hari kita mandi. Namun mandi yang dimaksud di sini
Isti'malul ma fi jami'il badani ala sifatin mahsusatin. Menggunakan air pada seluruh tubuh atau mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan tata cara yang khusus. Ada tata caranya, nanti kita akan jelaskan bagaimana tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah para jamaah ya, yang sudah nikah insyaallah sering mandi junub ya. Kecuali yang belum nikah ya, kalau belum nikah ya mungkin mandi junub juga. Cuman sesekali ya, kalau mimpi basah. Ya apalagi hujan-hujan ya. Baik, ya kita murojaah ya. Bagaimana tata cara mandi junub. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mandi junub, termasuk di dalamnya bagaimana tata cara mandi haid atau mandi nifas. Taib, dalil tentang wajibnya mandi adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub maka mandilah. Ini dalilnya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya mandi junub ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah mereka juga sudah terbiasa mandi junub. Dan ini termasuk baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam, termasuk ya sebagian atau bagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka masih mengikuti ya sebagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika mereka junub mereka mandi. Para jamaah rahimakumullah, wa mujibatul ghusli sittatu asya. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Idza hasala wahidun minha wajaba alal muslim al-iktisal. Apabila seorang muslim mengalami salah satu dari 6 perkara ini, maka dia wajib mandi. Apa saja ke-6 perkara ini? Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi minaz zakari awil unsa. Keluarnya air mani bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang keluar air maninya wajib mandi. Keluarnya air mani itu terjadi di saat terjaga ataupun di saat tidur. Orang yang terjaga air maninya keluar ya kalau dia melakukan hubungan intim ya, atau ketika dia tidur mimpi basah. Jika air mani keluar di saat terjaga, maka disyaratkan wujudu lazzati bi khurujihi, disyaratkan adanya kelezatan ketika keluar. Jadi kalau keluar di saat terjaga disertai dengan kelezatan, maka wajib mandi. Perhatikan para jamaah, disertai dengan kelezatan, keluarnya itu disertai dengan kenikmatan, maka wajib mandi. Jika keluarnya tidak disertai dengan kelezatan atau kenikmatan, maka tidak wajib mandi. Seperti orang yang sakit kemudian air maninya keluar. Ya, ada orang yang sakit terus air maninya keluar dan keluarnya tidak disertai dengan kelezatan. Maka yang seperti ini tidak wajib
mandi. Ini di saat terjaga. Nah, jika keluarnya di saat tidur, wa huwa ma yusamma bil ihtilam, ini yang biasa kita sebut dengan ihtilam, mimpi basah, maka wajib mandi secara mutlak, baik disertai dengan kelezatan maupun tidak disertai dengan kelezatan. Karena namanya orang tidur, ya dia tidak sadar, terkadang air maninya keluar tanpa disertai dengan kelezatan, kenikmatan. Tiba-tiba bangun pagi celananya basah misalnya. Celananya basah. Tapi dia tidak dia tidak merasa mimpi basah. Perasaan anda semalam tidak mimpi basah, tidak ada mimpi enaknya. Tapi celananya basah. Wajib mandi atau tidak wajib mandi? Wajib mandi. Walaupun tidak disertai dengan kelezatan, kenikmatan. Sebaliknya para jamaah, kalau dia merasa mimpi basah, tadi malam anak mimpi, mungkin mimpi ketemu istri ya, tiap hari ketemu istri, mungkin ini suami kerja di luar kota, jauh dari istri, mimpi istri, ingat mimpi basah, dia merasakan kenikmatan, tapi bangun tidur tidak ada basah, nggak ada basah, tapi ada kelezatan. Wajib mandi nggak? Wajib mandi nggak? Tidak wajib mandi, nggak ada yang keluar. Tidak wajib mandi. Walaupun dia merasa mimpi, tapi tidak ada yang keluar, tidak wajib mandi. Tadi yang pertama, dia tidak merasa mimpi, tapi ada air maninya, ada yang keluar. Wajib mandi atau tidak? Wajib mandi. Ya, ini bedanya keluar air mani di saat terjaga dan di saat tidur. Kalau di saat terjaga tidak disertai dengan kelezatan, tidak wajib mandi. Oh, di saat tidur tidak disertai kenikmatan, keluar tetap wajib mandi. Yang kedua, ini terus terang, ini pembahasannya agak sedikit agak sedikit vulgar ya. Soalnya antum sini sudah balik semua ya. Mungkin ada beberapa orang yang belum balik. Ya, ini ilmu ya. Iya, jadi ini dibahas oleh para ulama. Mungkin orang yang tidak terbiasa dengar, baginya ini agak vulgar, tapi dibahas oleh para ulama. Dan ini ya berkaitan dengan sholat, dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya kita harus mengetahuinya. Orang junub kan nggak boleh masuk masjid. Orang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Kemudian nanti orang junub tidak boleh sholat. Kemudian tidak boleh nyentuh Al-Quran dan seterusnya. Ada hukum-hukum yang memang berkaitan dengan orang yang junub, di mana dia tidak boleh melakukannya. Maka kita harus tahu. Yang kedua, min mujibatil ghusli ilaju zakari fil farji walau lam yahsul inzalun. Penyebab mandi yang kedua, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Para ulama mengistilahkan seperti timba masuk dalam sumur. Walaupun air maninya tidak keluar. Pokoknya kalau sudah masuk, wajib mandi. Walaupun air maninya tidak keluar. Li hadisi alladzi rawahu Muslim wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma massa al-khitanu
al-khitana faqad wajabal ghuslu. Apabila seorang suami duduk di antara 4 anggota tubuh istrinya, tadi mengatakan di antara kedua tangan dan kedua kakinya, pokoknya suami ada di atas istrinya, lalu khitan suami bersentuhan dengan khitan istri. Ini di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya perempuan pun disyariatkan untuk dikhitan. Karena dia mengatakan massa al-khitanu al-khitana. Kemaluan laki-laki menyentuh kemaluan perempuan. Berarti perempuan juga dikhitan. Faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib mandi. Kalau khitan bertemu khitan wajib mandi. Wa yajibu al-ghuslu 'alal wati'i wal mautu'ati bil ilaj, maka wajib mandi bagi suami yang menyetubuhi dan istri yang disetubuhi disebabkan masuknya kemaluan walaupun air maninya tidak keluar. Berdasarkan hadis ini dan berdasarkan ijma' para ulama. Ya, mungkin yang belum nikah bertanya-tanya, Ustaz kok bisa tidak keluar? Wah, itu nanti ya. Nanti antum akan alami ketika antum sudah nikah. Dan Nabi pernah mengalaminya. Nabi melakukan hubungan intim dengan salah satu istrinya dan tiba-tiba beliau tidak berhasrat. Ya, tiba-tiba tidak berhasrat. Tapi sudah melakukan hubungan intim. Yang ketiga, termasuk perkara yang mewajibkan mandi menurut sebagian ulama, Islamul kafir, orang kafir yang masuk Islam. Orang kafir masuk Islam, maka dia wajib mandi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang masuk Islam untuk mandi. Sebagian ulama ada yang berpendapat bagi orang kafir yang masuk Islam, dia tidak wajib mandi, hanya saja disunahkan baginya mandi. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat wajib mandi, ada yang berpendapat sunnah untuk mandi. Yang keempat, min mujibatil ghusli al-mautu, termasuk perkara yang mewajibkan mandi al-maut, kematian. Maka wajib memandikan jenazah. Orang yang sudah meninggal wajib dimandikan. Kecuali orang yang mati syahid di medan perang, itu tidak perlu dimandikan, langsung dikuburkan. Mati syahid di medan perang langsung dikuburkan, tidak perlu dimandikan. Nanti kita akan jelaskan dalam kitab Al-Janaiz. Ya, kita akan sampaikan dalil-dalilnya. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Kalau misalnya ada jenazah, nanti Anda singgung sedikit tentang hukum memandikan jenazah. Jadi untuk jenazah perempuan itu dimandikan oleh perempuan. Laki-laki boleh nggak mandikan? Boleh kalau itu suaminya. Toib, sekarang muncul permasalahan. Ada jenazah perempuan, ada perempuan yang meninggal di tengah laki-laki. Tidak ada perempuan yang lain kecuali dia meninggal. Tidak ada perempuan yang bisa memandikannya karena nggak ada perempuan, yang adanya laki-laki. Apakah laki-laki ini mereka memandikannya atau tidak? Kata para ulama, tidak dimandikan, tapi ditayamumkan. Bagaimana caranya? Pakai kain, selai kain kemudian ditayamumkan. Yang kelima dan yang keenam, termasuk perkara yang mewajibkan mandi al-haid wan nifas.
haid dan nifas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-shalah." Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Dan apabila haidmu berakhir, maka mandilah kemudian salatlah. Haidnya sudah selesai, maka mandilah dan salatlah. Wanita yang sudah berhenti darah haidnya itu belum dikatakan suci sampai dia mandi. Jadi dia harus mandi dulu baru dikatakan suci. Kalau dia belum mandi maka belum suci, makanya dia tidak boleh sholat kalau belum mandi. Demikian pula dia tidak boleh digauli oleh suaminya kalau dia belum mandi. Dia mandi dulu kemudian digauli oleh suaminya. Boleh digauli oleh suaminya. Taib, kita akan jelaskan tentang tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayyanwiya biqalbihi. Niat ya dalam hati. Niat dia mandi untuk mengangkat hadas besar. Jadi harus pasang niat. Tidak boleh tiba-tiba mandi tanpa berniat. Jadi dia berniat, dia mandi untuk mengangkat hadas besar. Baik hadas junub, haid maupun nifas. Kemudian yusammi, dia mengucapkan bismillah, wa yaksil yadaihi salasan, ya dia cuci tangannya 3 kali, wa yaksil farjahu, dan mencuci kemaluannya. Cuci tangan 3 kali kemudian cuci kemaluan. Summa yatawaddau wudu'an kamilan, kemudian dia wudu secara sempurna. Jadi mandi yang diajarkan oleh Nabi itu ada wudunya. Wudu dulu. Setelah selesai wudu, yahsi alma ala ra'sihi salasa marrat. Dia tuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Ya, jadi ambil air, tuangkan di atas kepala 1 kali, ya, 2 kali, 3 kali. Dia ratakan air hingga membasahi pangkal-pangkal rambutnya. Summa yu'immu badanahu bil ghusli, kemudian dia guyurkan air ke seluruh tubuhnya. Wa yadliku badanahu biyadaihi, dan dia gosok badannya dengan kedua tangannya supaya air itu merata. Boleh enggak Ustaz pakai sabun? Boleh. Antum ya sambil pakai sabun. Dan ingat para jamaah rahimakumullah, air itu harus merata. Artinya seluruh badan harus terkena air. Tidak boleh ada ya bagian tubuh yang belum terkena air. Antum pastikan ya badan terkena air. Ini namanya rukun mandi. Rukun mandi itu ya mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Bagi wanita yang haid atau wanita yang nifas, tangkudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas. Ya, dia lepas ikatan rambutnya ketika mandi haid dan nifas. Ketika mandi haid dan nifas, dia lepas ya ikatan rambutnya atau kepangan rambutnya dilepas, diuraikan. Nah, ketika mandi junub, dia tidak perlu atau tidak diharuskan untuk melepas ikatan rambutnya. Ya, intinya dia tuangkan air di atas kepalanya hingga kepalanya basah. Itu sudah cukup. Ana ingin bertanya sama antum, kenapa dibedakan antara mandi haid, mandi nifas dengan mandi junub? Kenapa perempuan ketika mandi haid atau mandi nifas dia diharuskan untuk mengurai rambutnya, melepas ikatan rambutnya, tapi ketika mandi junub tidak diharuskan? Kenapa kira-kira? Apa penyebabnya?
Hah? Karena mandi haid itu sebulan sekali. Mandi nifas apalagi bisa setahun sekali mungkin. Kalau mandi junub tiap hari. Iya, mandi junub bisa tiap hari. Orang apalagi pengantin baru. Ya. Dulu anak punya teman di pondok pesantren, dia jarang mandi. Oh, orangnya paling malas mandi. Tapi setelah nikah, Masya Allah ya, kalau ke masjid rambutnya basah, jadi ceria wajahnya. Mandinya sehari 5 kali, kayak sholat ya, sehari 5 kali, tiap sholat mandi. Jadi mandi junub itu sering dilakukan. Kalau diharuskan, misalnya wanita dia harus uraikan rambutnya berat, dikit-dikit udah cantik ya, disuruh lepas lagi rambut, mandi junub lagi. Nanti sore udah ikat rambut, pas malam junub lagi, mandi lagi. Ada kesulitan di situ karena seringnya dilakukan mandi junub itu. Berbeda dengan mandi haid dan mandi nifas, ini jarang dilakukan, sebulan sekali. Ini keringanan dari syariat kita untuk para wanita. Kalau kita kan laki-laki nggak perlu ya. Dan disunahkan, ini juga dibahas oleh para ulama, disunahkan ya sesekali suami istri mandi bareng ya. Nabi SAW mandi bareng dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan gayungnya hanya satu, itu rebut-rebutan gayung. Ya, sesekali ya mungkin suami istri ya mandi bareng ya. Tapi dipastikan itu bukan kamar mandi umum ya. Jangan mandi di kamar mandi umum, nanti antriannya panjang. Nabi dan Aisyah junub, kemudian keduanya mandi. Suami boleh melihat aurat istrinya dan istri boleh melihat aurat suaminya. Kemudian wa yajibu 'alal muktasil rajulan kana au imra'atan ay yatafaqqada usula sya'rihi. Wajib bagi orang yang mandi junub, baik laki-laki maupun perempuan, untuk periksa ya pangkal rambutnya dan setiap lipatan-lipatan tubuhnya ya, seperti ini dia perhatikan. Kemudian juga pusarnya ya namanya. Pusar itu kan berlubang ya, itu harus dipastikan air masuk itu ya, terkena basuhan air. Kemudian lipatan kedua lututnya, jika dia pakai jam ketika mandi atau pakai cincin, maka hendaknya dia gerak-gerakkan itu ya, jamnya atau cincinnya. Tujuannya apa? Supaya air mengenai seluruh tubuhnya. Jangan sampai ada bagian tubuh yang belum terkena air. Kalau ada bagian tubuh yang belum terkena air, maka mandi junubnya tidak sah. Mandi junubnya tidak sah. Wa hakadza yajibu ayyahtamma bi isbagil ghusli. Maka wajib memperhatikan isbagul ghusli. Isbagul ghusli yaitu mengalirkan air hingga mengenai seluruh tubuh. Mengalirkan air hingga mengenai seluruh tubuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahta kulli sya'ratin janabatun. Di bawah setiap rambut itu ada junub. Jadi ini nih, setiap rambut ini di bawahnya ada junub. Artinya harus kena air semua. Kalau ada bagian rambut yang belum terkena air, itu masih ada junubnya. Masih ada junubnya. Di bawah setiap rambut itu ada junub, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Kemudian juga ya yang cukup penting, wala yanbaghi ayyusrifa fi sabbil ma. Tidak boleh boros dalam menggunakan air. Antum masih ingat Nabi kalau wudu berapa liter air? Nabi kalau wudu berapa liter air? Yatawaddo bil mud.
Nabi kalau wudu pakai air setumut. Ya, pakai air setumut. Setumut itu seperti apa? Satu mut itu kalau kita jadikan liter kurang lebih nisfu liter, setengah liter. Wudunya pakai air setengah liter. Kalau mandinya 2 liter. Mandi pakai 2 liter air. 2 liter air kayak apa kira-kira? Sedikit ya. Mandi pakai 2 liter air, kalau wudu pakai setengah liter air. Kita kalau mandi pakai air berapa ember? 2 ember ya. Jadi dibiasakan hemat dalam menggunakan air, baik ketika wudu maupun mandi. Fayam bagi al-iktida'u bih, hendaknya kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ya, walaupun sekarang musim hujan. Ustaz, sekarang kan musim hujan Ustaz. Walaupun musim hujan. Kemarin sudah kita sampaikan hadisnya, walaupun kita wudu di tepi pantai, di samping sungai, tetap hemat. Nabi suruh hemat dalam menggunakan air. Kama yajibu alal muktasil ayyastatir. Sebagaimana wajib bagi orang yang mandi untuk mandi di tempat yang tertutup. Dia tidak boleh mandi di tempat yang terbuka. La yajuzu ayyaktasil uryanan bainan nas. Tidak boleh mandi telanjang bulat di hadapan orang lain, tidak boleh, kecuali tadi istrinya. Kecuali istrinya. Jadi mandi di tempat yang tertutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun sittirun." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu. Allah Maha menutupi. Allah suka sifat malu dan sifat menutupi. Apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah dia menutup diri. Dia cari tempat yang tertutup. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Ya, mungkin di sebagian tempat biasa di desa-desa itu orang mandi telanjang. Anda pernah main di rumah teman, dia tinggal di pedesaan ya. Itu orang-orang sana mandi di sungai telanjang. Ya, ini tidak dibolehkan. Mandi di sungai telanjang di hadapan orang lain. Ustadz, kalau di sungai nggak ada orang, boleh nggak mandi telanjang? Kalau di sungai nggak ada orang, dilihat jin. Di WC juga dilihat jin Pak ya. WC itu sarangnya jin. Ya, kalau misalnya dia mandi di tempat yang sepi, tidak ada orang, kemudian mandi telanjang boleh. Nabi Musa pernah mandi telanjang, tapi sendiri, nggak ada orang. Ya, sama seperti mandi di kamar mandi telanjang boleh karena nggak ada orang. Tapi jangan lupa baca doa. Ya, kita sudah jelaskan, kalau kita baca doa, maka jin tidak bisa melihat aurat kita. Para jamaah rahimakumullah, ya. Wal ghuslu minal hadasil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa baina rabbih. Jadi mandi junub atau mandi dari hadas besar ini adalah amanah. Amanah antara hamba dengan Rabb-nya. Artinya amanah ini harus kita tunaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau mandi junub itu jangan asal-asalan. Mandi junub itu sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajibu alaihi ayyuhafidhu alaihi, wajib memperhatikan ya mandi junub. Wajib mengetahui hukum-hukumnya supaya kita bisa ya melaksanakannya sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak asal-asalan. Apa yang samar ya bagi kita dari hukum-hukum mandi atau hal-hal yang mewajibkan mandi, maka hendaknya kita bertanya. Kita enggak perlu malu. Sebenarnya pembahasan tentang mandi ini
sangat vulgar. Ini disampaikan oleh penulis biasa saja. Kalau kita buka kitab-kitab yang lain itu pembahasannya sangat vulgar, vulgar sekali. Ya, misalnya kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Nanti para ulama bahas gimana kalau kemaluannya tidak masuk, dia lipat tok kemaluannya. Ya, gimana kalau habis mandi, selesai mandi, air mani keluar dari kemaluan istrinya setelah mandi, tapi bukan air mani istrinya, tapi air mani suaminya. Itu dibahas oleh para ulama secara detail sekali. Jadi kita bertanya kepada para ulama tentang hal-hal yang mungkin masih samar bagi kita. Wala yamna'uhu al-haya min zalik. Dan dia tidak perlu malu, ya. Aduh Ustaz, anak malu Ustaz, ya, apalagi ibu-ibu ya atau perempuan itu kadang malu sekali mau nanya kayak begini, kan malu sekali. Ustaz, anak malu Ustaz, ya, dan seterusnya. Kalau bapak-bapak atau laki-laki ya nggak punya malu, ya, pokoknya tanya aja, ya. Kalau ibu-ibu kan pemalu. Wala yamna'uhu al-haya min zalik, tidak perlu malu, fa innallaha la yastahyi minal haq, karena Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Fal haya alladhi yamna'u sahibahu minas su'al min umur dinihi hayaun mazmum. Jadi orang yang malu bertanya tentang urusan-urusan agamanya, ini adalah malu yang tercela, bukan malu yang terpuji. Malu yang tercela. Wa huwa jubnun minas syaitan, ini adalah sifat pengecut minas syaitan, ya, yang termasuk dari syaitan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalangi seseorang dari menyempurnakan agamanya, mengetahui apa yang wajib baginya dari hukum-hukum agama. Jadi tujuannya supaya orang salah beramal. Tujuan syaitan. Jadi tidak perlu malu, silahkan bertanya. Udah habis waktunya? Udah masuk waktu Isya? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Yang terakhir, ya para jamaah rahimakumullah, kata penulis, wa amrut toharoh azimun. Perkara toharoh adalah perkara yang agung. Wa tafritu fi sa'niha khatirun. Meremehkan perkara toharoh ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena ya bisa berakibat sholatnya tidak sah. Bisa berakibat sholatnya tidak sah. Kalau toharohnya tidak benar, sholatnya tidak sah. Tadi kayak orang mandi junub asal-asalan, ternyata pusarnya belum kena air, atau mungkin lipatan-lipatan tubuhnya seperti keteknya belum terkena air, terus dia sudahi mandinya, terus dia sholat, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena junubnya belum keangkat, dia masih junub. Ya, ini berkaitan dengan keabsahan salat allati hiya amudul Islam, yang merupakan tiang agama Islam. Salat itu tiang agama Islam. Nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basirah fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawli wal amali. Penulis ya akhiri pembahasan ini dengan berdoa kepada Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan basirah, ya, ilmu fi dinihi terhadap agamanya, dan memberikan keikhlasan kepada kita semua dalam ucapan dan amalan. Taib, ya, selesai pembahasan hukum-hukum mandi. Ya, setelah azan kalau ada yang ingin bertanya kami persilahkan.
Nah, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Ini saya dapat laporan itu kalau kapal perang kita yang kapal perang Indonesia, semua kapal perang itu dia kamar mandinya tidak memakai pintu, jadi tidak punya pintu. Nah itu pelaut-pelaut itu dia mandi kan kaki semua kan? Itu barang Ustaz, dan itu telanjang itu bagaimana Ustaz hukumnya? Iya. Karena kapal perang itu tidak ada pintunya, tidak ada. Iya, kalau ditanya hukumnya nggak boleh ya. Jadi bukan hanya kapal perang, pokoknya apa saja ya mungkin rumah atau mungkin sekolah, kalau kamar mandinya tidak tertutup itu tidak boleh. Ya, karena kita diperintahkan kan untuk menutup aurat. Diperintahkan untuk menutup aurat ya. Ya kapan saja, khususnya ketika kita buang air besar atau buang air kecil, atau mungkin ketika kita mandi, ya mandi telanjang, maka tidak boleh kamar mandi nggak ada pintunya, harus dibuat pintu. Ya jadi memang kalau kita ngelihat ya mungkin yang buat kapal perang nggak tahu kali ya, nggak ngaji soalnya. Kalau dia ngaji ya nanti dia akan buat pintu itu kan buatan mungkin orang-orang kafir. Ya hatta hotel-hotel pun kalau kita perhatikan, hotel-hotel yang ada itu terkadang itu WC-nya dibangun menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini kan tidak boleh. Karena memang yang bangun nggak tahu ya. Yang bikin hotel, yang bangun tidak tahu. Mereka ya tidak ngaji sehingga ya asal bangun saja. Jadi tidak boleh Pak ya, harus ada pintunya. Iya, jadi kan ada namanya aurat yang tidak boleh dilihat oleh sesama laki-laki. Ya, ada aurat yang memang tidak boleh dilihat sesama laki-laki. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Ya, adapun yang badan ini masih boleh terlihat. Ya, di bawah lutut masih boleh terlihat. Tapi antara lutut dengan pusar ini tidak boleh dilihat. Ini aurat yang harus ditutup. Kalau terlihat gimana? Berdosa, ya. Kalau dilihat oleh orang berdosa. Dan ingat ya, namanya syaitan itu punya banyak cara untuk menyesatkan manusia. Ya, kita tidak pungkiri ada laki-laki suka sama laki-laki. Laki-laki suka sama laki-laki. Ya mungkin awalnya tidak suka, cuman karena dia melihat ya sesuatu akhirnya dia jadi suka. Ini untuk menutup semua celah. Ya, menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan keji. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Gimana? Wajib. Anda kurang dengar. Setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Iya, terus? Baik, para jamaah rahimakumullah, wanita yang biasanya setelah melahirkan dia keluar darah nifasnya, dan darah yang keluar itu berhari-hari. Apakah wanita yang nifas juga wajib mandi? Apakah wanita yang nifas juga wajib mandi? Misalnya
Kalau digauli nggak boleh ya, wanita yang nifas tidak boleh digauli. Taruhlah misalnya wanita nifas mimpi. Wanita nifas mimpi basah. Junub dia. Apakah dia wajib mandi? Jawabnya dia tidak wajib mandi. Karena dia sedang apa? Sedang nifas. Dia sedang terkena hadas besar. Dia tidak wajib mandi. Mandinya kapan? Mandinya nanti ketika nifasnya sudah selesai. Sudah berhenti baru dia mandi. Ya, dia niatkan mandi untuk mengangkat semua hadas. Ya, baik hadas junub yang kemarin-kemarin maupun hadas nifas. Jadi boleh satu kali mandi dengan dua niat. Boleh satu kali mandi dengan dua niat, mengangkat hadas nifas dan juga hadas junub. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.